Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas F. Nama saya Mega Utami, dan rekan kerja saya Devita Triyanti dan Melinda Silvana. Kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang penulisan kata. Penulisan kata. Apa sih penulisan kata itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti dari kata penulisan adalah proses, cara pembuatan, sedangkan menulisan itu berasal dari kata dasar tulisan. Selanjutnya adalah gabungan kata. Gabungan kata juga bisa dimaknai ketika suatu kata terdiri dari kata awalan dan diberi akhiran. Dan hampir semua bentuk gabungan kata diberi awalan dan juga akhiran. Beberapa penulisannya pun diberi tanda penghubung agar tidak menimbulkan salah dalam pengertian. Gabungan kata dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, gabungan kata yang lazim disebut kata majmu', termasuk istilah khususnya unsur-unsurnya yang dapat ditulis secara terpisah. Contohnya, kambing hitam, duta besar, rumah sakit umum, dan sebagainya. Di sini juga terdapat kata lazim dan majmu'. Lazim yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau sudah biasa terjadi. Sementara kata majmu' di sini diartikan sebagai kata yang dapat berdiri sendiri. Yang kedua, gabungan kata yang memiliki istilah khusus yang mungkin dapat menimbulkan suatu kesalahan dalam pengertiannya. Nah, untuk mencegah suatu kesalahan dalam pengertian, maka dapat ditulis dengan tanda penghubung untuk menegaskan suatu pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Misalnya, alat pandang dengar, anak istri saya, buku sejarah baru, dan sebagainya. Yang ketiga adalah gabungan kata yang ditulis secara serangkai. Misalnya, ucap kali, ada kalanya, astagfirullah, alhamdulillah, bismillah, dan sebagainya. Selanjutnya, kata ganti. Kata ganti adalah salah satu bagian dari part of speech. Kata ganti biasanya digunakan untuk mengetahui bentuk atau objek yang merujuk pada bentuk subjek atau saling berhubungan satu sama lain. Nah, fungsi dari kata ganti pada umumnya adalah menyatakan objek, penderita, atau objek penyerta. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya dapat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, apa yang ku miliki, boleh kau ambil, bukuku, bukumu, bukunya, tersimpan di perpustakaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mega Utami. Kata depan sendiri merupakan kata yang ditulis di depan sebelum menuliskan kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan juga jenis kata yang lainnya. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari tertulis terpisah dari kata yang mengikuti kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai kata seperti kepada dan daripada. Contohnya, di mana Siti sekarang? Kemana saja ia selama ini? Kata sing dan sang. Misalnya, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. Pratikikel, lah, kah, dan, ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahului. Misalnya, bacalah buku ini baik-baik. Contoh selanjutnya, Ibu Kota Republik Indonesia. Catatan, kelompok yang lazim dianggap padu. Misalnya, adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kedaritapun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguhpun, walaupun, ditulis serangkai tulisan. Misalnya, adapun sebab-sebab yang belum diketahui, bagaimanapun juga akan dicoba menyelesaikan tugas ini.
sekalipun belum praktikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Silvana. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Devi Triyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan. Singkatan adalah kependekan atau gabungan huruf. Sedangkan akronim adalah kependekan huruf yang terdiri atas beberapa unsur. Akronim berfungsi sebagai penyingkat nama lembaga atau organisasi. Akronim bisa ditulis dengan huruf kapital atau huruf biasa. Contoh-contoh singkatan. Untuk singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat, yaitu diikuti dengan tanda titik. Contohnya, Muhammad Yamin disingkat dengan Muhyamin. Sarjana ekonomi disingkat dengan SE. Sedangkan singkatan nama lembaga, organisasi, atau dokumen resmi, yaitu atas huruf A. Selanjutnya, untuk singkatan umum terdiri atas 3 huruf atau lebih dan diikuti dengan 1 titik. Contohnya, dan lain-lain disingkat dengan DLL, dan lain sebagainya disingkat dengan DSB. Dan yang terakhir, untuk singkatan lambang kimia, satuan ukuran, dan mata uang, itu tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya, cm, cm, rp, rupiah, kg, kilogram, dan contoh-contoh yang lainnya. Akronim. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Contoh-contoh akronim. Untuk akronim nama, yaitu berupa gabungan huruf awal dari deret kata yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya, untuk akronim nama diri, yaitu berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata. Huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, Bapenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ada juga Kowani, Kongres Wanita, dan contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya, untuk akronim yang bukan nama diri, yaitu berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata, dan seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, pemilu, pemilihan umum, rudal, peluru kendali, dan contoh-contoh yang lainnya. Dan perlu diingat juga ya, jika dianggap perlu membentuk akronim, hendaknya diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, jumlah suku kata akronim jangan melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia. Yang kedua, akronim dibentuk dengan mengindahkan kerasian kombinasi vokal dan konsonal yang selain dengan pola kata Indonesia yang tidak lazim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang angka dan lambang. Yang pertama, angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor di dalam tulisan lazim. Digunakan angka Arab atau angka Romawi. Yang kedua, penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an itu mengikuti. Contohnya, tahun 50-an, uang 5 ribuan. Yang ketiga, lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika ada beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan seperti dalam perincian dan pemaparan. Yang keempat, lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Yang kelima, angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah. Contohnya, 190 juta. 190-nya ditulis dengan angka, sedangkan jutanya ditulis dengan huruf.
Dan yang terakhir, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekalipun dalam teks, kecuali dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi.